penyerangan terhadap kiai kembali terjadi. Kali ini menimpa kiai muda bernama Gus Farid. Gus Farid diserang saat sedang melakukan wirid bersama para santrinya di musola komplek Pondok Pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Pelaku tiba-tiba masuk ke dalam musola dan langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Handika. Baik Mei, terima kasih dapat kami informasikan ya bahwa penyerangan terhadap Kiai memang kembali lagi terjadi. Kali ini korbannya merupakan seorang Kiai muda asal Kabupaten Indramayu yang sekaligus merupakan Ketua Jatman Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, yakni Gus Farid. Gus Farid ini diserang saat ia sedang melakukan wirid bersama para santrinya di sebuah musola yang masih dalam komplek Pondok Pesantren An-Nur di Desa Tegal Mulia, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu pada Selasa 8 Maret 2022 sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu pelaku tiba-tiba masuk ke dalam musola dan melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Tidak hanya Gus Farid, pelaku juga turut menyerang istrinya yakni Ning Anah dan keponakannya Muhammad Haka yang saat itu sedang berada di rumah kediaman dari Gus Farid. Ketiganya pun mengalami luka cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk pelaku sendiri ini diketahui masih merupakan warga setempat, yakni bernama Sakrodin, usia 32 tahun, warga desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, yang merupakan warga desa sebelah dari Pondok Pesantren An-Nur itu sendiri. Dari keterangan keluarga, mereka menceritakan bahwa kejadian tersebut berawal saat pelaku ini tiba-tiba mendatangi rumah Gus Farid. Hanya saja di rumah tersebut hanya ada istri dan keponakan Gus Farid saja. Pelaku pun lalu menanyakan keberadaan kiai muda tersebut kepada mereka. Istri dari Gus Farid lalu menjawab bahwa suaminya itu sedang tidak ada di rumah. Namun setelah mendapat jawaban tersebut, pelaku yang tadinya sempat keluar rumah tiba-tiba saja masuk kembali ke dalam rumah Gus Farid. Di dalam rumah, pelaku justru langsung menyerang istri dan keponakan dari Gus Farid hingga terluka. Tidak puas melukai keluarga Gus Farid, pelaku ini langsung menuju musola di komplek pesantren An-Nur tersebut yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter ya dari kediaman dari Gus Farid. Gus Farid yang saat itu sedang melakukan wirid bersama para santrinya pun langsung dihebohkan dengan kehadiran pelaku. Ia masuk ke dalam musola dan langsung melakukan penyerangan untuk kali kedua. Lokasi penyerangannya itu tepat berada di tempat pengimaman musola tersebut. Dalam hal ini tentunya pihak keluarga turut menyayangkan kejadian tersebut. Mengingat penyerangan ini dilakukan terhadap seorang kiai. Keluarga juga menampik bila mana pelaku ini memiliki dendam terhadap Gus Farid. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan penyerangan. Pelaku pun saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih dalam lagi oleh pihak kepolisian untuk mengungkap motif apa sih yang menyebabkan pelaku ini tega melakukan penyerangan terhadap Gus Farid yang saat itu sedang melakukan wirid ya bersama para santrinya di sebuah musola. Hingga saat ini belum ada kabar terbaru dari pihak kepolisian soal pengungkapan dari kasus ini dan rencananya pada siang hari ini atau sore hari nanti akan dilakukan press release di Polda Jawa Barat untuk pengungkapan kasus tersebut. Begitu, Mei. Terima kasih Handika Rahman atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan sepupu Gus Farid serta warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, ini warga mengenal sosok Gus Farid itu seperti apa sih, Pak? Ya, setahu saya mah dia tuh istilahnya setiap hari, setiap malam dia didik masyarakat untuk
menjalani ibadah kebaikan. Ya, sampai dia tuh istilahnya satu kabupaten kira-kira bersatu antara ulama umaroh, suruh aja sampai berpecah belah. Makanya dia istilahnya setiap kecamatan, setiap desa disuruh ada kegiatan haji, ada pertemuan istighosah sampai berpecah belah. Sosok suri tauladan yang baik berarti ya Pak? Iya, malah dia tuh sering koordinasi sama Ibu Bupati. Jadi kronologi pertama itu langsung tersangka mencari Gus Farid di rumahnya. Kebetulan dijawab oleh istrinya tidak ada di tempat. Tersangka karena Gus Farid ini tidak ada di tempat sehingga balik lagi. Setelah balik lagi, tersangka masuk lagi mengeksekusi istri dan ponakannya. Ya Allah. Nah, santri-santri ini menyelamatkan anak Gus Farid yang baru umur 2 tahun. Setelah membacok istri, ini tersangka langsung menuju TKP kedua. Musola ini Musola ya. ini kan jaraknya jauh, tapi kayak seakan-akan sudah direncanakan. Ini asumsi kami ya sudah direncanakan karena langsung mengeksekusi Gus Farid itu. Pak, waktu itu kondisi suasana di sini ramai apa sepi? Rame, Oh, rame, lagi wirid, lagi pasang gapura, pasang lampu karena mau ada acara kan. Nah, di sana sudah dikejar, tapi dikejar bahwa ada apa kan kurang paham nih. Karena di santri tidak menjerit bahwa kalau terjadi pembacokan itu mungkin habis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.